Udah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Oke. Izin Bu Emma. Ya Pak, silakan Pak. Gini Bu Emma, perlu kami jelaskan bahwa yang kelompok 4 ini, yang ibu kucing ini sebenarnya ini diampu oleh Pak Prastio Trisejati. Cuman dari SPT, surat perintah tugas dari BPSDM Prof Kalbar itu tidak semua KUD itu mengampu materi, itu masalahnya Bu. Dan juga tidak semua pengampu materi juga bertindak sebagai KUD. Nah, itu masalahnya Bu. Jadi pada intinya nanti ini Bu mohon bimbingan pada kelompok 4 ini yang pada intinya KUD-nya Pak Prastio Trisejati Bu Emma. Oh, ini beda Pak. Ini memang WI yang harus ngasihnya Pak. Ya. Nah, kalau nanti yang coaching 2 JP setelah ini ada 2 kali itu memang dengan coachnya nanti baru dengan Pak Betul, Pras. Bu. Jadi kalau cuman kemarin waktu kita dengan Pak Bosman maunya itu bahwa kucing agenda 1, 2, 3 ini udah KUD-nya yang harus mengampu sebenarnya kata beliau kemarin. Nah, cuman ini tetap bukan, kita Pak. ulang-ulang ya Pak. Bukan Pak, ini adalah materi kalau kami biasa materi klasikal itu konsep penjelasan, penjelasan aktualisasi sama habituasi. Jadi memang harus WI. Iya, betul. Ya. Itu Saya sudah ngerti, Pak. Kita nanti takut ada miskomunikasi aja Bu. Kayak kemarin gitu Pak. Iya. Makanya dari BPSDM sudah menugaskan seperti itu Pak. Memang iya. Udah benar nih Pak, udah benar. Betul Bu. Baik Bu, lanjut Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama Bu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Seperti biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah Baik Bu. luar biasa Bu. Baik Bu. Wajah-wajah isu. Udah mulai isu kok. Kemarin kan wajah-wajah agenda, sekarang wajah-wajah isu ya enggak? Baiklah. Tadi Ibu ngasih di kelompok bimbingan Ibu, jadi Ibu ada perkenalan. Nah, kalau kita kan enggak perlu perkenalan lagi ya. Nah, kita langsung saja kita masuk kepada sebelum masuk ke agenda 4 yaitu habituasi, maka adik-adik semua akan dibekali dengan konsep aktualisasinya dulu, ya. Apa itu aktualisasi? Nah, harus tahu dulu nanti biar di lapangan gampang. Nah, menurut Maslow, ya, aktualisasi diri adalah penggunaan dan pemanfaatan secara penuh bakat, kapasitas-kapasitas, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan diri tersebut. Artinya di sini pada saat aktualisasi nanti adik-adik itu diharapkan menggunakan seluruh potensi yang ada. Misalnya Bang Syekh ini punya kemampuan IT yang mumpuni. Nah, pandai membuat video-video, pandai membuat media-media sosial yang sesuai dengan IT gitu ya. Nah, maka itu akan digunakan secara maksimal untuk menyelesaikan isu yang sedang dihadapi. Nah, disitulah aktualisasi dirinya ditunjukkan. Oh, ternyata Bang Syekh ini memang berbakat gitu ya. Kemudian kapasitas-kapasitas, mungkin di tempat kita itu ada sarana prasarana pendukung yang bisa digunakan. Nah, Bu, bagaimana Bu seandainya saya itu tidak punya bakat atau tidak punya potensi dalam membuat video, atau saya tidak berpotensi membuat puisi misalnya, membuat lagu untuk menunjang dalam penyelesaian isu saya. Apakah saya boleh bekerja sama dengan orang lainnya? Boleh. Makanya itu kita ada dibekali dengan materi WOG agar kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Boleh, tapi tetap sebagai konseptornya, sebagai yang punya ide itu adalah kita sendiri. Nah, itu dulu. Ya, jadi jangan nanti terhambat mau buat inovasi, membuat perbaikan tapi karena merasa tidak punya bakat, tidak punya potensi lalu terhambat, ya. Kemudian potensi atau bakat kita itu akan terlihat nanti dalam bentuk skill sama knowledge, keterampilan dan pengetahuan. Nah, bisa saja saya punya keterampilan tapi pengetahuannya kurang. Misalnya, atau saya punya pengetahuan banyak tapi keterampilan tidak. Atau saya punya dua-duanya. Kemudian
dalam aktualisasi nanti juga akan terlihat apa yang tersembunyi, yaitu berupa konsep diri sama personal karakteristik, ya, sama motif. Di mana kami bisa nanti melihat yang tersembunyi ini dari peserta, dari ketika menguraikan kegiatannya dengan mengaitkan nilai-nilai dasar. Nah, di situ akan terlihat, oh ternyata Syekh ini ketika bertemu dengan atasan, dia itu tetap menerapkan nilai sopan sama hormat. Dia katakan di situ sebagai rasa hormat, dia tidak menyela pembicaraan atasan. Nah, dia tidak memaksakan kehendak. Nah, terlihat tuh. Nah, misalnya Mbak Cynthia, ketika saya menyusun RPP, saya akan memperhatikan karakteristik peserta didik saya dalam kurung peduli, nasionalisme peduli. Oh, ternyata Mbak Cynthia ini orangnya peduli terhadap peserta didiknya. Nah, ini akan terlihat dari uraian kegiatan yang disampaikan dikaitkan dengan nilai aneka. Nah, inilah semuanya nanti yang akan kita lihat di rancangan aktualisasi. Berikutnya, kita akan mulai dari isu. Nah, kemarin Ibu sudah sudah pada saat agenda 1, Ibu ngajar agenda 1 kan? Benar ya? Iya, Bu. Ibu yakin apa yang sudah kita pelajari di agenda 1 pada saat analisis isu, semuanya sudah punya gambaran lah ya tentang isu. Nah, pasti kita akan, kalau misalnya kayak coach-nya, kayak penguji nanti, nah itu akan melihat isunya dulu. Apa sih isunya? Nah, seperti yang Ibu katakan kemarin, isu yang nanti akan ditampilkan dalam RA itu minimal 3 isu. Isu itu boleh di luar daripada tupoksi kita, tapi isu organisasi kita. Nah, misalnya kita kan di sekolah nih ngajar. Nah, isunya mungkin karena kita guru kelas, nah kita bisa menyampaikan isu materi-materi yang kita ajarkan. Boleh matematika, boleh bahasa Indonesia, boleh IPA. Bu, kan udah tematik, Bu. Nah, itu kan tematik, tapi kalau menyampaikan materinya, enggak sekaligus tiga-tiganya kan? Pasti kita ada fokus dari matematikanya. Oh, karena materi ini kebetulan matematikanya kayaknya agak berat nih gitu. Jadi mungkin kita harus fokus sendiri ngajarnya, nggak bisa digabung dulu dengan yang lain misalnya. Nah kan gitu kan? Nah, atau kita merasa lihat di sekitar kita, perpustakaan kita nih ada, tapi kok sayang ya peserta didik kita ini kurang berminat membaca di perpustakaan. Nah, boleh nggak Bu kalau saya mengangkat isu itu sebagai tapisannya? Boleh, misalnya rendahnya minat siswa dalam membaca buku di perpustakaan. Nah, kemudian apalagi di organisasi kurangnya sarana atau kurangnya sarana prasarana pembelajaran IPA misalnya. Boleh enggak, Bu? Boleh. Nah, tapi yang menjadi isu prioritas tetaplah harus isu yang merupakan tupoksi kita. Misalnya contoh, kita ini guru kelas, bukan guru yang mengajar, bukan petugas perpustakaan. Nah, maka kita tidak bisa menyelesaikan yang ke perpustakaan tadi, ya, tidak bisa. Tapi, nah, seandainya kepala sekolah itu menugaskan Pak Sumaidi untuk menjadi koordinator perpustakaan, maka Pak Sumaidi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perpustakaan. Boleh. Misalnya menata perpustakaan, ya, membuat perpustakaan itu menjadi menarik dengan mengisi gambar-gambar, kemudian membuat papan aturan tata tertib di perpustakaan, ya, atau meningkatkan minat baca dengan cara menyuruh anak-anak untuk mengunjungi perpustakaan dan membaca, terus menyimpulkan, boleh, ya, itu boleh. Nah, kemudian kalau masalah sarana prasarana, kalau sarana prasarana itu bersifat sesuatu yang harus dibeli, misalnya kurangnya alat peraga, tapi dia harus dibeli gitu ya. Nah, itu tidak usah kita tidak bisa selesaikan. Karena kalau di sekolah, anggaran-anggaran itu tidak bisa simsalabim kan, seperti yang Bu bilang, kalau kita kayak belanja barang di rumah. Tapi kalau misalnya ketika mengajar matematika, alat peraganya itu tidak ada, tapi saya bisa buat, nah itu boleh kita atasi. Nah, belum tersedianya alat peraga
matematika, tentang materi apa. Lalu kita mau buat, ya boleh, tidak masalah. Ya, sampai di sini itu dulu ada pertanyaan terkait isu. Ini bimbingan Pak Pras ya? Ya, Bu. Oke. Mungkin ini kali Bu ya, yang tidak boleh itu Bu. Mohon maaf nih Bu ya nanya. Oke. Seumpamanya kita kan guru ya Bu ya. Seumpamanya dalam musim ini Bu ya, musim vaksinasi ini berarti kita tidak boleh mengevaluasi atau mengambil isu tentang anak itu tidak boleh divaksin atau gimana gitu Bu ya. Ya, enggak. Jadi pokoknya terkait tupoksi kita kan ngajar. Iya Bu. Terkait dengan pembelajaran lah, ya. Ya, Bu, ya. Kemudian setiap isu yang Anda tampilkan, itu kan 3 buah minimal ya, itu harus didukung dengan data. Nah, datanya bisa berupa foto, bisa berupa penjelasan secara deskriptif, bisa berupa angka. Contohnya, rendahnya hasil belajar IPA. Nah, berdasarkan nilai raport, berdasarkan nilai ulangan harian selama semester 1, dapatlah dilihat bahwa 70% siswa kelas 2 nilainya di bawah KKM. Berdasarkan itu ya, misalnya kita nanti langsung tampilkan data. Nah, nilai raportnya tanggal segini gitu ya. Nah, kemudian atau misalnya berupa foto, misalnya rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Terus kita punya foto siswa tuh lebih fokus kepada HP-nya kah. Nah, kayak kemarin ada peserta itu dia teknis ya, kebetulan dia bilang kurangnya sarana prasarana. Nah, dia fotokan sarananya. Mesin jahit jumlahnya cuma 6 gitu. Misalnya, ini jumlahnya otomotif cuma 3 misalnya. Nah, itu bisa boleh berupa foto atau berupa penjelasan. Rendahnya minat siswa dalam membaca misalnya kan. Beberapa penjelasan kita berdasarkan pengamatan, berdasarkan pengalaman selama mengajar di SD berapa, atau berdasarkan dan informasi dari rekan-rekan guru bahwa siswa kelas 2 memiliki motivasi minat membaca yang sangat rendah. Hal ini terlihat ketika mereka menjawab soal-soal dari bacaan, mereka tidak dapat menjawabnya dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Ya, pokoknya apa saja yang bisa mendukung isu yang Anda sampaikan itu disilahkan dalam bentuk apa saja. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi? Boleh Bu, tanya Bu. Saya tanya dulu. Boleh, Sumaidi dulu. Jangan berbot Mbak Siti. Tenang, Ibu masih ada di sini. Iya Bu, gini Bu. Seumpamanya, apakah kita harus sesuai dengan kelasnya Bu? Seumpamanya saya kelas 4 di surat pembagian tugas itu, di SK pembagian tugas itu ada, saya kan di kelas 4 gitu Bu. Nah, apakah harus sesuai di kelas 4 atau boleh kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu Bu? Untuk mengamati semuanya nilai bahasa Indonesia semua di kelas 1. Sedangkan saya itu ngajarnya di kelas 4 gitu Bu. Guru kelasnya kelas 4 gitu Bu. Apakah boleh gitu? Sesuaikan dengan ininya lah, dengan kondisinya. Kalau memang kita di guru kelas 4 ya kelas 4 lah kasus yang kita cari. Oh, ya Bu. Ngapa kita nyari yang kasus kelas 1? Kalau kita tidak ngajar. Iya Bu, siap Bu. Nanti guru kelas 1-nya protes. Ngapa pula ngurusin aku katanya gitu kan, marah nanti kawannya. Iya. Mbak Siti dulu, Mbak Rini. Mbak Siti. Ya Bu, terima kasih waktunya. Oh iya Bu. Gini Bu, yang mau saya tanyakan, ini kan tentang pemilihan isu. Nah, nanti saat kita pemilihan isu ini, apakah harus sesuai dengan materi yang akan kita praktekkan nanti pada saat pembelajarannya itu Bu? Misalnya yang kita pilih gitu Bu. Nah, kita kan gini ya, ketika kita lihat isu, misalnya isunya tentang konsep kali-kalian, siswa kita ini belum ngerti. Nah, tapi ternyata harusnya materi itu dikasih kemarin gitu ya, kemarin. Boleh enggak Bu kita untuk itu? Boleh aja, enggak masalah. Nah, kita ambil waktu khusus untuk menguatkan materi yang kita anggap ada masalah di situ. Enggak masalah.
Terus nanti RPP-nya itu berarti harus sesuai dengan materi yang kita ajarkan itu. Ya, buat RPP sesuai dengan yang materi kita ajarkan. Oke, terima kasih Bu. Ya. Rini? Baik Bu, begini Bu, mumpung saya masih ingat ini Bu pertanyaannya. Tadi udah membahas tentang isu, kemudian kelas. Sekarang tadi Ibu Siti materi tentang apa tadi Ibu Siti ya? Udah bahas materi yang sudah lalu belum Ibu Siti ya? Itu ada pertanyaannya tadi. Ini ya udah. Pertanyaan Bu Siti itu kan? Oh itu Kak Bu. Oh ya udah Bu. Berarti bisa enggak Bu ngambil yang udah lewat gitu Bu? Kalau memang kita merasa ada materi yang memang belum dikuasai peserta didik kita, ya, peserta didik kita dan perlu kita selesaikan, enggak masalah diselesaikan. Walaupun dia mungkin kita sudah menyampaikannya di waktu yang lalu. Gitu. Tapi bukan artinya dijenjang ya, jangan jenjang. Kalau jenjang kayak Pak Sumadi tadi kan, lalu sekarang di kelas 4 tapi larinya ke kelas 1, jangan ya. Karena itu kan berurusan dengan orang lain, nanti kita akhirnya minta waktu sama dia kan. Kalau kelas kita sendiri kan kita sendiri yang ngatur ya kan. Kita bisa ambil dari misalnya jatahnya aturannya ngajar bahasa Indonesia. Mungkin sekali ini saya mau coba dulu metode saya ini untuk ke IPA dulu fokus kan karena tematik kan. Tematik boleh. Nah, gitu. Ya, apalagi? Iya, Bu. Kebetulan saya di sini kan boleh lanjut, Bu? Ya, silakan. Kebetulan saya di sini kan wali kelas 6 ya, Bu. Jadi tadi Ibu sudah bilang kalau bisa jangan lari ke jenjang yang lain gitu. Fokus dengan kelas kita masing-masing. Jadi di sini saya rencananya mengambil matematika, Bu. Jadi kebetulan materinya tuh saya mau ambil yang sudah lewat gitu, Bu, tentang operasi bilangan bulat. Jadi kan kalau untuk kedepannya ini sudah masuk ke lingkaran, Bu. Jadi boleh enggak, Bu, kembali ke kan yang gini, sudah lalu gitu, Bu. Ya, kan gini Kak Rini. Mengapa Rini mengangkat isu itu? Karena Rini anggap di situ tuh masalah kan? Iya. Tentang konsep apa? Lingkaran tadi kan? Konsep lingkaran kah? Iya, Bu. Sementara Rini operasi bilangan bulat, Bu. Operasi bilangan bulat. Sementara Rini tahu nanti dia ketika belajar materi selanjutnya, ini nih dasarnya dia kan? Iya. Kalau ini tidak diselesaikan, macam mana mereka mau terima materi selanjutnya? Jadi kira-kira boleh tidak diselesaikan logikanya? Boleh, Bu. Wajib kan kita selesaikan kan? Kalau anak-anak mau belajar, kalau anak-anak mau kita ajarkan pembagian, dia harus kuat di konsep apa dulu? Perkalian? Ya, perkalian. Nah, ternyata perkaliannya belum bisa dianya. Masa kita tidak selesaikan perkaliannya dulu? Kan gitu logikanya. Jadi kita agak mundur, tapi untuk tujuan maju tidak masalah. Yang jadi masalah, Rini sekarang kayak tadi Pak Sumadi ngajar kelas 4, dia ngajar kelas 1. Nah. Ya. Kelas 1. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya. Bang Joy? Nggak ada masalah? Ya, Bu, saya masih ada, Bu. Masalah RH. Ya, silakan. Ini kan kita kan menentukan masalah isu dari itu, Bu. Ya. Kita ngambil datanya misalnya kan dari nilai sebelum nilai pelajaran pertama itu, Bu. Terus nanti kan kita kan membuat RPP selanjutnya kan. Ya. Kalau kayak di PTK skripsi kita sebelumnya kan ada siklus 1, 2, 3 gitu, Bu. Terus nanti kan setiap siklus itu kan ada RPP-nya, Bu. Nanti kalau yang di aktualisasi ini kan perlu. Jadi kita gini aja, nilai kita tampilkan misalnya datanya ya, nilai matematikanya rendah misalnya kan. Ya. Nah, kita tampilkanlah nilai, entah nilai rapotnya kah, entah nilai ulangan beberapa waktu belakangan ini kah gitu ya. Nah, itu sebagai data pendukung bahwa kita berani menyatakan bahwa nilai matematika anak-anak itu rendah. Itu sebagai penguat saja. Nah, baru kita membuat suatu upaya supaya nilai mereka kan meningkat gitu kan. Meningkat dengan cara kita memberikan treatment. Entah itu metode pembelajaran kita yang kita ubah, atau kita menambahkan media.
kan gitu. Nah, nanti kita ketika kita terapkan itu metode maupun medianya itu, nah kita kan akan kita kasih dia evaluasi. Nah, untuk sebagai pendukung bahwa upaya yang kita lakukan itu memang ada pengaruhnya sama mereka. Jadi bukan sedetail kita waktu PTK dan skripsi. Jadi hanya sekedar membandingkan, oh iya ada. Kalau enggak ada pun, ya berarti bukan. Kita hanya fokusnya adalah upaya kita. Walaupun upayanya cuma 0,1% naiknya, itu udah upaya. Nah, jadi kita hanya di sini, yang intinya yang di sini adalah di aktualisasi ini, bagaimana ketika Anda itu melihat ada isu, terus ada upaya untuk menyelesaikannya. Yang mau dilihat itu. Nah, pada saat Anda menyelesaikannya itu, apakah Anda punya nilai-nilai dasar? Itu yang mau dilihat. Jadi bukan outputnya harus seperti yang kita kalau bikin skripsi atau penelitian. Skripsi. Oh, Ya. begitu ya, Bu. Tapi kita yang dilihat itu bagaimana ketika Rini itu ingin membuat media pembelajaran AA untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang mau dilihat itu adalah proses Rini membuat medianya. Langkah-langkahnya Rini buat apa dulu? Oh, saya merancang model medianya, baru menyiapkan bahan medianya. Kemudian saya membuat media sesuai dengan yang dirancangkan. Kemudian membagikannya kepada peserta. Yang mau dilihat tuh itu. Dan apa yang mau dilihat? Pada saat merancangnya tuh bagaimana Rini? Apakah merancangnya udah asal-asalan, pokoknya aku udah buat rancangan? Atau memang Rini memperhatikan dengan cermat, siswa saya ini kemampuannya apa ya? Oh ini, saya berarti harus buat yang kayak gini. Nah itu yang mau dilihat di RA, di aktualisasi. Jadi bukan soal hasilnya yang harus bagaimana gitu ya, tapi bagaimana proses dalam mengerjakannya itu. Proses. Nanti ketika dalam proses itu saya ada konsultasi dengan atasan. Saya akan melihat nih Octavianus Joy ini pada waktu dia bekerja nih, pada saat dia konsultasi, sikapnya macam mana? Oh ternyata Joy itu tadi yang seperti saya katakan, datang disiplin sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Jadi kepala sekolah tidak nunggu-nunggu. Nah, nanti dampaknya apa tuh? Dampaknya kalau Joy disiplin ketika berkonsultasi, dampaknya bagi stakeholder, dampaknya bagi kepala sekolah adalah dia bisa memiliki ASN, memiliki staf yang disiplin. Nah, itu kan aset dia jadinya. Nah, itu yang mau ditengok. Jadi bukan hanya semata melihat ada hasilnya yang sampai harus kayak penelitian gitu. Tapi Bu, apakah salah Bu jika saya membuat pretest, post-test sebagai alat ukurnya? Enggak, memang harus perlu juga. Nah, ada agak sedikit-sedikit sedikit-sedikit ilmiah kita. Ada juga kita menggunakan instrumen untuk mengukur apakah memang pengetahuan anak kita itu sudah meningkat dengan apa yang kita gunakan. Nah, kalau motivasi, rendahnya motivasi membaca. Nah, sekarang saya mau bikin satu metode, yaitu memberikan tugas kepada mereka ke perpustakaan, terus saya akan melihat apakah mereka paham dengan bacaannya. Baca enggak dia? Jangan hanya datang-datang perpustakaan, tapi ternyata enggak baca. Maka saya harus menyiapkan instrumen untuk melihatnya. Yang pertama apa? Saya menyiapkan instrumen format perilaku. Jadi kita akan pengamatan. Hari Senin kita amati berapa jumlah yang masuk ke perpustakaan. Ya, hari Selasa sampai tanggal kita bataskan lah ya, sampai tanggal berapa. Kemudian kita memberikan tugas. Nah, hari Senin siapa yang menyampaikan bacaannya? Berapa halaman dia sanggup baca? Apa kesimpulan yang dibacanya? Nah, dari hasil itu kita akan bisa lihat ternyata dengan cara saya membuat dia penugasan ke perpustakaan, maka minat membaca mereka menjadi meningkat. Nah, terus kalau tiba-tiba Mbak Teresia punya inovasi nih buat media, membuat media gitu ya. Maaf ya ada nyamuk nih jadi Bu. Membuat media, kemudian Mbak Teresia mau tahu nih, apakah siswa saya ini benar-benar suka dengan media saya? Maka saya buat apa? Apa yang saya buat untuk mendukung nanti
bahwa media yang kita buat ini memang betul-betul disukai oleh siswa. Membuat angket kan? Nah, artinya nanti kita buat angket terkait dengan media yang kita buat. Nanti kita baru simpulkanlah dari 10 anak ini semuanya untuk soal nomor 1 saya bertanya apakah mereka senang dengan media saya. Semuanya menjawab senang. Tinggal gitu aja nyimpulkannya. Nggak perlu pakai rumus-rumus khusus kayak di kita penelitian. Itu aja yang membedakannya. Nah, Ya, Bu. ada pertanyaan? Jadi intinya tuh prosesnya ya Bu ya, bukan Ya, hasilnya. bukan proses. Walaupun memang kita berharap lah apa yang kita lakukan ada hasilnya Iya, lah ya, tetap ada peningkatan. Walaupun mungkin itu cuma 0,1. Makanya nggak tahu nanti apakah Pak Pras juga mengarahkan demikian ya. Baru juga diskusi dengan teman-teman itu ada beberapa teman. Ternyata kata optimalisasi itu kan artinya membuat sampai batas optimal ya. Kalau karena kita ini berupaya untuk meningkatkan, maka mungkin kita bisa menggunakan kata upaya meningkatkan. Nah, artinya kita berupaya untuk meningkatkan, walaupun itu hanya 0,01. Tapi kalau udah optimalisasi, artinya kita membuat dia menjadi harus optimal. Padahal kan mungkin belum bisa gitu dengan hanya waktu 1 bulan, dengan hanya metode atau media yang sederhana mungkin belum bisa sampai optimal, tapi pastinya ada peningkatan gitu. Jadi dari judulnya juga kita harus susun sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu ya. Iya. Tapi nanti satu lagi Bu. Ya, bentar ya, tapi nanti arahan dari coachnya ya. Kalau misalnya coachnya lebih senang, kadang-kadang ada soal selera juga, lebih senang dengan kata optimalisasi, nah diikutkan saja. Ya. Oke. Siapa nih? Siti Bu tadi Bu. Ya, silakan. Bu Teresia. Teresia dulu lah, saya kan udah tadi. Oh ya, Teresia. Berarti kembali ke itu tadi Bu ya, hasilnya itu berarti boleh ditambah dengan kayak retest post test gitu Ibu. Sebelum kita misalnya kan ada menggunakan metode ini misalnya kan. Ya sebelum dengan sebelumnya kan bagaimana hasilnya dengan sesudah menerapkan metode yang kita gunakan seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau saran saya juga untuk pretest dan post test tuh bedakan aja urutannya. Nah, soalnya sama tapi diacak. Nah, untuk melihat bahwa memang mereka sudah paham kan. Jadi sebelum belajar kasih dulu pretest, nanti udah selesai belajar kasih post test. Nanti bandingkan hasilnya apakah memang mereka mengalami peningkatan atau tidak, ya kan? Nah, dengan metode yang kita gunakan gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu inilah momennya adik-adik ini semuanya sebenarnya melakukan PTK. Sekalian aja, jadi sekali mendayung 30 terlampaui. Ini jadinya punya data nanti. Jadi kalau nanti mau buat PTK udah tidak sulit, tinggal melanjutkan yang lain-lainnya lagi. Nah, mungkin menambah kelas nanti kalau untuk yang yang berikutnya kan, atau menambah siklus. Paling enggak udah punya ide nih nanti untuk PTK. Jadi serius, maksud saya serius kerjakannya ya. Berarti nanti Bu untuk data pendukungnya misalnya kan ada pretest post test, kita ambil yang nilai yang tertinggi dan yang terendah atau semuanya misalnya dari nilai siswa itu. Untuk apanya nih? Kan misalnya kan pretest nih Bu, kita sebelum melakukan tindakan atau memberi metode yang kita gunakan misalnya mereka nilainya misalnya nih Bu ya agak kurang. Misalnya yang paling tinggi lah nih Bu, paling tinggi misalnya 70, kemudian yang rendahnya misalnya nilainya 35. Jadi kita ambil perwakilan aja atau keseluruhannya, misalnya dari kalau saya kan siswanya. Misalnya siswanya ada 16 orang misalnya Bu, berarti dari yang rendah ke tertinggi itu diambil semua gitu nilainya. Hanya 16 kan enggak payah. Jadi dari 16 misalnya atau ngambil rata-rata kan, misalnya rata-rata nilainya segini. Nah setelah ini ternyata nilai rata-ratanya naik gitu kan? Ya berarti data pendukungnya berupa angka ya Bu ya? Iya angka, karena kita bikin pretest post test. Kalau kita berupa angket hanya berupa kesimpulan dari angket. Nah gitu. Mbak Siti. Berarti kita nggak perlu misalnya. Nggak perlu apa? Misalnya kan kayak bisa difotokan tuh Bu nilai hasil belajarnya. Kalau kita misalnya menganalisanya dalam coret-coretan kertas, nanti coretan kertas itu di screenshot sebagai bukti fisik. Nah, nanti bukti fisiknya lagi anak-anak lembar kerjanya itu kita nilai-nilai itu dilampirkan.
nanti sebagai bukti fisik. Nah, tapi bisa misalnya dari 16 boleh diambil 5 gitu supaya tidak terlalu tebal, nanti RA-nya boleh. Ya. Kalau ngambil yang tertinggi dan terendah boleh enggak, Bu? Misalnya. Boleh aja. Itu nanti masalah lampiran aja. Itu kan sebagai bukti fisik kan. Tapi tetap nanti dalam pengolahannya kan tetap disajikan. Entah dalam bentuk tabel ke, ya kan? Bandingkan nilai pretest, posttest gitu kan dari 16 orang itu kan udah bisa kelihatan. Ya. Ya, hanya itu, terima kasih. Siti? Iya Bu, ini masih tentang itu Bu. Nah ini kan misalnya nih Bu, tentang itu nih saya udah dapat isu aktual 3. Nah setelah saya teliti, dapatlah isu prioritasnya hanya 1. Itu langsung kita kelola, misalnya langsung kita selesaikan RA-nya itu, atau kita harus konsul dulu ke mentor, supaya nanti takutnya nih Bu, misalnya kita udah selesai semua, terus tiba-tiba mentornya enggak setuju dengan isu yang kita ambil itu. Harusnya itu seperti apa Bu? Mentor itu siapa? Mentor yang pemilih kita. Dari dinas pendidikan atau atasan langsung loh, kepala sekolah. Ya. Dinas pendidikan, Bu. Nah, kalau untuk sekarang supaya kemudahan kali panitia membuat dinas pendidikan. Berarti kan orang dinas pendidikan mana yang lebih paham, dinas pendidikan atau coach? Coach. Kalau tentang pekerjaan Anda, siapa yang lebih paham? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Mentor ya, mentor. Saya kira isi. Kalau coach itu pembimbingan dalam penulisan RA. Tapi yang tahu paham dengan tupoksi kita itu adalah kalau enggak ke atasan kita kepala sekolah atau mentor dari dinas pendidikan. Enggak mungkin mentor Anda itu dari dinas pertanian. Nah, pasti BKPSDM akan membuat pembimbingnya itu adalah, mentornya itu adalah orang dari dinas pendidikan. Nah, ini untung aja Ibu nih, guru, jadi bisa kita nyambung ya. Bisa nyambung, bisa ngasihkan ini. Kalau bukan, tetap kayak bimbingan saya kan, guru semua tuh yang angkatan sebelah ya, angkatan kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, kelompok 1 kalau salah bimbingan saya. Nah, kebetulan ya ketiga kebetulan saya guru, ya mereka jadi bisa dengan Ibu, bisa juga dengan mentornya. Nah, tapi berarti nanti setelah nemukan isunya apa, Siti harus atau adik-adik semua harus konsultasi dulu dengan mentornya. Udah benar nggak nih Pak bahwa isu saya ini penyebabnya ini. Nah, baru kita sampaikan kepada coach. Nanti baru coach yang membimbing dalam penulisan. Nah, isu udah cukup dulu ya isu ya. Nanti kita sampai kepada yang lain. Isu itu setelah kita dapat isu apa yang harus kita lakukan? Bukan maksud Ibu bukan konsultasi ya, terlepas dari konsultasi dulu. Setelah kita dapat isu apa yang harus kita lakukan tahap berikutnya? Saya udah temu nih 3 isu. Terus saya udah tapis pakai APKL, dapatlah 1 isu prioritas yang mau saya selesaikan. Baru habis itu kita apa yang harus kita lakukan? Tentukan judul, Bu. Belum sampai situ loh. Belum, Bu. Belum. Kita ini kan penyebab isunya, Bu. Iya, penyebabnya dulu. Betul, penyebab. Nah, apa penyebab isunya? Buat juga 3 penyebabnya. Baru ditapis dengan apa lagi? Ayo ingat enggak kemarin? Ini kan alat identifikasi ya, alat identifikasi alat tapisan analisa. Ada pakai SWOT, ingat ya Ibu kemarin udah pernah nyampaikan ya. Nah, tapi kita pakai APKL dengan USG. APKL dipakai untuk menapis isu, kalau USG untuk menapis penyebab isu. Nah, jadi nanti ada buat 2 tabel. Pertama tabel APKL, baru tabel USG. Tabel APKL untuk isu, ya. Nah, seperti ini yang kemarin kita contoh kemarin. Kemudian tabel USG untuk penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya ada 3, 3-3-nya kan tidak mungkin diselesaikan sekaligus. Maka harus dipilih yang mana yang paling prioritas. Nah, udah ya? Oke, baru kita buat judul. Nah, buat gagasannya.
Kemarin kita udah belajar kan? Waktu analisis isu ya. Nah, tidak terlalu berat lagi kalau gitu. Nah, kemudian, nah inilah langkah-langkahnya. Baru kita membuat kegiatan dan tahapan kegiatan. Ada yang masih bingung enggak apa yang disebut dengan kegiatan, apa itu tahapan kegiatan? Mana yang induknya? Kegiatan. Baru di bawahnya tahapan. Iya. Ada yang sampai bingung-bingung tuh, apa maksudnya tahapan, apa maksudnya kegiatan. Nah, untuk dapat level yang baik dalam penilaian nanti, usahakanlah kegiatan yang akan disusun itu minimal 4. Minimal 4. Kalau tahapan kegiatannya bebas. Nah, kemarin kita udah belajar ya kegiatan dengan tahapan kegiatan ya. Kalau kegiatan kita isunya lapar, kegiatannya kita mau buat penyelesaiannya berarti kita harus makan kan? Makan ya. Nah, bagaimana kegiatannya supaya makan nih ada? Masak, Bu. Masak. Langsung masak nggak? Masak. Enggak, Bu. Menyiapkan bahannya dulu, Bu. Menyiapkan bahan. Itu kegiatan. Menyiapkan bahan. Kemudian membersihkan bahan ya. Membersihkan bahan. Kemudian masak. Menyiapkan bumbu. Menyiapkan bumbu, Bu. Dan sebagainya. Iya. Nah, tapi dalam menyiapkan bumbu harus ada tahapannya loh. Ya. Apa tahapannya? Menyiapkan bumbu. Dalam tahapannya memotong bawang. Masih beli lagi? Bila menyiapkan bumbu, beli bumbunya. Nah, artinya kayak kemarin Ibu bilang ya, kayak seperti mencetak media, mencetak RPP. Kalau kita mau buat dia sebagai kegiatan, maka kita harus mampu buat rinciannya. Tapi kalau kita mau buat dia sebagai tahapan, masukkanlah dia kegiatan ketika kita menyusun RPP. Menyusun RPP mulai dari menetapkan SKKD, kemudian mengetik, baru mencetak. Itu tahapan dia. Tapi kalau kegiatan sendiri mencetak tuh, maka kita harus bilang apa? Menyiapkan printer, menyolokkan kabel printer ke sumber listrik, baru menghubungkan kabel ke laptop, kabel printer, memasukkan kertas ke printer, baru mencari file di laptop, baru ngeprint. Kan gitu kan? Nah, supaya jangan ribet, masukkanlah dia sebagai tahapan kegiatan di kegiatan lain. Tapi yang cocok gitu ya, yang cocok. Jangan pula masukkan kegiatan mencetak pada saat kegiatan menyampaikan materi pembelajaran. Toto di ujung muncul mencetak RPP. Kan tidak cocok. Nah, paham maksud Ibu ya? Paham tidak maksud Ibu? Paham, Bu. Iya, Bu. Ya, misalnya seperti itu. Berikutnya. Itukah? PPT Ibu nampakkah? Nampak, Bu. Nampak ya. Ya, berikutnya. Nah, ini sumber kegiatan. Sumber kegiatan dan kegiatan adalah gagasan kreatif yang disusun peserta untuk mendapatkan persetujuan mentor. Nah, mentor dulu ya, dalam rangka memecahkan isu. Kemudian, pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kemudian, kegiatan diurai dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output. Nah, sekarang apa beda output dengan bukti fisik itu harus benar-benar dikuasai. Ya, jangan nanti ketika menuliskan output yang ditulis itu adalah bukti fisik. Nah, contohnya kegiatan konsultasi kepada atasan. Outputnya adalah terlaksananya konsultasi. Kemudian pada saat kita melaksanakan konsultasi, kita ada mencatat enggak masukan? Iya, Bu. Nah, kalau ada mencatat masukan, berarti nanti outputnya adalah notulen konsultasi. Udah? Nah, kalau foto, Bu, foto konsultasi itu bukan output, tapi itu bukti fisik. Dokumentasi. Nah, bukti fisik ya, bukti fisik. Kalau misalnya kegiatannya melaksanakan proses pembelajaran, maka outputnya apa? Outputnya apa? RPP, Bu.
melaksanakan proses pembelajaran. Nah, atau dari RPP lo? RPP dulu. Menyusun RPP. Apa itunya? Apa outputnya? Tersedianya? Kalau kita nyusun RPP, berarti nanti outputnya tersedianya? Tersedianya KD. Tersedianya RPP. Kalau saya bilang, saya membuat kue, masa tersedianya jagung? Kan gitu kan? Jadi tersedianya pasti kue, gitu. Paham nggak nih? Paham, Bu. Tersedianya RPP. Nah, hasilnya gitu ya, Bu? Iya, hasil yang dihasilkan ketika kita melakukan tahapan kegiatan itu. Berarti output tadi itu hasil ya, Bu? Output, Bu? Ya, output atau hasil kegiatan. Nah, output juga bisa menjadi bukti fisik. Nanti kalau bukti fisiknya konsultasi itu kan foto tadi ya. Tadi kan foto kan? Foto kegiatan. Sama juga notulennya, itu bukan bukti fisik. Jadi bukti fisik bisa menjadi, bukti fisik belum tentu output. Kalau output biasanya juga sudah pasti dia bukti fisik. Nah, itu itunya. Kemudian sumber kegiatan, kalau kita guru nih gampang ya, kita enggak perlu lihat SKP, kita udah tahu semua tugas kita itu adalah menyusun RPP, membuat media, menentukan model pembelajaran, membuat skenario pembelajaran, memberikan evaluasi, menganalisa gitu kan? Udah jelas ya. Kalau yang teknis ini yang kadang-kadang agak sulit sehingga mereka perlu melihat dari SKP. Ya. Nah, bisa juga penugasan pimpinan. Itu tadi yang saya bilang, jika Anda ditugaskan menjadi koordinator perpustakaan, maka itu bisa menjadi satu isu yang boleh diselesaikan walaupun itu bukan tugas dalam terkait belajar mengajar. Nah, kemudian ini sudah. Nah, kita ke sistematika penulisannya. Ya. Nah, halaman depan itu berisi cover. Kemudian lembar persetujuan, berita acara, sama lembar pengesahan. Berikutnya kata pengantar. Kata pengantar ditutup dengan kata penulis, tapi tidak usah ditandatangani. Ya. Kemudian ada daftar isi, ditulis dengan huruf kapital kecuali subbab. Misalnya bab 1 pendahuluan, kata bab 1 pendahuluan itu huruf besar, baru nanti di bawahnya 1 misalnya latar belakang itu disesuaikan ya. Hurufnya campur huruf besar dan kecil. Kemudian daftar gambar dan tabel. Kemudian untuk ini semua halamannya ditulis dengan angka Romawi. Kecuali cover ya, cover tidak ada halaman. Nah, ini kita coba lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh cover. Ya. Judul, kemudian tulis rancangan. Nah, jangan sampai karena copy paste lalu kita di Skadau kita nulis Kota Singkawang ya, misalnya. Itu mau dilihat dilihat detail ya. Jangan copy paste. Ya. Sartika baru masuk kan? Sartika baru masuk kan? Ya, baru masuk kan? Oke. Kemudian yang kedua adalah lembar persetujuan. Nah, lembar persetujuan nanti di sini ada kalimat telah disetujui. Sartika tolong suaranya di-mute. Iya, Bu. Suaranya di-mute. Iya, Bu, sebentar, Bu. Nah, oke. Saya mau izin dulu, Bu, sebentar. Mau izin ngomong. Kenapa? Tadi laptop saya kan ada kendala di kameranya, nggak bisa diaktifkan. Jadi saya pakai HP dan pakai laptop juga. Apa enggak apa-apa, Bu? Ya, oh iya, terima kasih, Bu. Nah, ini ada kalimat telah disetujui untuk diseminarkan. Kita seminar tanggal berapa? 18 ya? Tanggal 8 Oktober ya? Tanggal 8, Bu. Ya, jadi telah disetujui untuk diseminarkan pada tanggal 8 Oktober 2021. Sekadau tanggal 7 Oktober 2021. Jadi tanggal sehari sebelum seminar. Jangan nanti gara-gara masalah sepele ini
nanti akhirnya kita ganti lagi, cari lagi tanda tangan coach, cari tanda tangan mentor. Ya. Nanti ini file ini boleh di Ibu kirimkan, ya. Jadi yang penting fokus aja dengar dulu ya. Nah, ini untuk lembar berita acara. Ditandatangani setelah seminar. Ya, jadi yang ketika mau seminar hanya lembar persetujuan saja dulu yang ditandatangani oleh coach sama mentor. Nah, ini adalah lembar persetujuan, juga nanti tanda tangannya setelah seminar. Nah, bab 1 ini pendahuluan. Ada latar belakang, tujuan dan sasaran, ada kompetensi, ada juga yang menambahkan ruang lingkup. Nanti bagaimana nanti coach-nya mengarahkan diikuti. Ya, ini bukan format yang saklek, yang ajak, tapi disesuaikan dengan arahan daripada coach. Ya. Kemudian deskripsi organisasi, di dalamnya ada profil organisasi, kemudian ada visi misi, kemudian struktur unit kerja, struktur organisasi. Ini bisa dikecilkan ya, fontnya dikecilkan supaya jangan sampai menutupi halaman gitu, atau nanti kalau dijilid dia lalu ketutupan. Pokoknya kita buat dia supaya enak dilihat ya. Tidak masalah ukurannya diperkecil. Kemudian nilai-nilai organisasi. Di sekolah ada enggak nilai-nilai organisasi? Bang Sumaidi ada enggak nilai organisasi? Ada Bu, di yang khusus KKG aja Bu, kali Bu. Di KKG. Iya Bu. Di sekolahnya enggak punya. Belum ada. Kalau belum ada, bukan artinya langsung takut ya. Kalau belum ada, sepakati dengan kepala sekolah aja, Pak. Kira-kira kalau kita mau buat nilai-nilai organisasi kita, apa sih Pak yang kita mau kira-kira angkat gitu? Misalnya harus ada kejujuran, disiplin, dikaitkan dengan anak-anak sekolah lah ya, disiplin, berprestasi, misalnya kan, tanggung jawab, nah kerjasama, misalnya. Dia disepakati saja dengan pimpinan kita ya. Oh iya Bu, ya Bu. Ya Bu. Kemudian ini tugas dan fungsi dari kita, tugas kita guru apa. Nah, bab 3 itu tentang konsep dasar profesi ASN, mana di dalamnya ada 2 materi yang dibahas, yaitu agenda 2 dan agenda 3. Nilai-nilai dasar ASN dan kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Jadi nanti dalam format penilaian kedua agenda inilah yang menjadi fokusnya. Maka dalam penulisan nanti itu akan tergambar ya, dalam penulisan akan tergambar di mana nilai-nilai dan di mana kedudukan dan peran. Oke. Nah, ini bab 4 isinya adalah identifikasi permasalahan, kemudian rancangan aktualisasinya, jadwal rancangan implementasi aktualisasi. Isinya adalah jadwal rencana kita akan melakukan kegiatan tersebut. Maka nanti ketika membuat jadwalnya jangan hanya minimalis tanggalnya. Misalnya konsultasi dengan atasan itu jangan buat hanya 1 hari. Mengapa Bu? Kok di Bansi? Siapa tahu waktu kita nelpon atasan rencana kita mau konsultasi tanggal 20, atasan kita tidak bisa. Dia bisanya tanggal 21 atau 22. Nah, itu perlu di Bansi. Nah, waktu yang disediakan untuk aktualisasi itu kurang lebih 30 hari. Maka gunakanlah dengan semaksimal mungkin, atur semua kegiatan itu hingga sampai tanggal mendekati tanggal nanti kita klasikal. Masuk lagi klasikal tanggal berapa? Tanggal 15 ya, tidak salah. 15 November ya. Kalau Ibu tidak salah tanggal 15 November. Ya, sekitar segitu. Iya, Bu. Iya, Nah, 15 November. 15 November berarti kegiatan kita minimal tuh selesai seminggu sebelum tanggal 15. Mengapa Bu dibansikan seminggu lagi itu? Minimal seminggu itu kita gunakan untuk menulis laporan. Tapi nanti di jadwal rancangan implementasi jangan masukkan tanggal untuk membuat laporan. Karena laporan itu di luar daripada kegiatan aktualisasi. Itu kegiatan latsar. Paham ya? Nah, kalau saya udah berpesan dengan bimbingan saya,
kalau bisa sebelum tanggal 15 itu benar-benarlah laporannya sudah selesai. Sehingga ketika datang untuk ketika untuk datang nanti klasikal, udah tidak lagi diribetkan dengan masalah laporan. Karena waktu pembimbingan itu sangat sedikit, hanya 1 hari, dan itu pun hanya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Padahal besok udah seminar. Nah, kalau bisa di situ pembimbingan apa kita? Pembimbingan misalnya PPT-nya, macam mana untuk tampil seminar. Tinggal mau tanda tangan, coach-nya, gitu-gitu. Tinggal yang remeh, yang kecil-kecil aja. Jadi nggak usah lagi yang besar-besar. Paham ya? Nah, ini kalau jadwal konsultasi dengan mentor, jadwal konsultasi dengan coach, mulai nanti kapan dengan Pak Pras yang jadwal tanggal yang 2 JP itu mulai jadwal konsultasi dengan coach. Atau nanti setelah materi ini langsung mau hubungi coach-nya, itu sudah masuk dengan konsultasi dengan coach. Paham ya? Oke, berikutnya. Nanti yang terakhir itu adalah bab 5 penutup. Kalau biasanya penutup berisi kesimpulan dan saran, kalau di RA kita belum ada kesimpulan dan saran. Hanya nutup ya. Mungkin kita sampaikan bahwa rancangan ini adalah rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu apa, penyebabnya apa, gagasannya apa, dan kegiatannya apa. Itu aja paling. Kemudian rancangan ini ditulis dengan huruf Arial atau Times New Roman. Dengan ukuran 12, spasinya 1,5. Kemudian untuk tabel tadi seperti Ibu informasikan boleh dengan ukuran huruf 10. Kalau ada struktur dikecilkan, kemudian ukuran margin kiri, margin kanan itu segala macam itu disesuaikan saja. Yang penting ketika kita menjilid itu masih kelihatan. Ya, masih kelihatan bacaannya. Kayak kita nulis skripsi lah ya. Dan kata pengantar tidak ditandatangani. Nah, ini mungkin ini identifikasi permasalahan seperti yang di awal sudah Ibu sebutkan, sertakan data pendukung terkait isu yang diangkat. Kemudian jelaskan mengapa menjadi isu prioritas. Kalau saya minta dijelaskan. Tapi nanti kalau arahan dari pembimbingnya terserah ya, apakah kalian mau diarahkan untuk membuat, itu kembali lagi kepada coach-nya. Nah, mengapa isu itu menjadi prioritas? Nah, jelaskan. Mungkin dari agenda 3, dari manajemen ASN. Kalau manajemen ASN menunjukkan apa? Profesional ASN ya. Kalau misalnya kita udah tahu siswa kita itu belum paham konsep perkalian, maka ketika kita masih saja menggunakan metode pembelajaran yang itu saja, maka kita belum profesional. Kan itu dari manajemen ASN. Kalau dari pelayanan, ketika kita sudah tahu bahwa peserta kita itu mengalami masalah dalam konsep perkalian, tetapi kita tidak meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar, maka kita terhambat dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik kita. Maka itu bermasalah di agenda di mata pelatihan pelayanan publik. Kemudian ternyata masalah kita mengapa peserta didik tidak mengetahui konsep matematika karena kita tidak menggunakan misalnya metode mengajar yang komunikatif. Nah, ya, satu arah saja. Tidak ada kita pernah meminta pertanyaan dari peserta. Nah, itu terkait dengan whole of government, masalah komunikasi. Nah, ini ya. Kalau saya mengaitkannya ke situ. Nah, tapi kembali lagi kepada pembimbingnya nanti ya. Kalau memang merasa tidak perlu, ya disilahkan. Nah, ini adalah format daripada RA. Nah, di sini ada unit kerja diisi dengan tempat kerjanya masing-masing. Kemudian identifikasi isu diisi dengan isu-isu yang ada di unit kerja. Tiga-tiganya masukkan. Baru nanti ada isu yang diangkat. Nah, pilihlah isu yang menjadi prioritas atau core isu. Setelah itu, masukkan penyebabnya. Kalau saya dimasukkan, mungkin yang lainnya enggak, tapi akan lebih baik kalau dimasukkan. Baru gagasannya atau judul. Nah, ini adalah nama-nama di dalam tabel. Nah, kita langsung saja lihat ke contohnya.
Nah, mengapa Ibu ada buat begini? Nanti siapa tahu nanti lihat ini ya, ini filenya kan Ibu kirim ke kalian ya. Berarti nanti yang nomor 2 ini nanti kita ini akan menjadi output di kolom 4. Tahapan kegiatan ini yang kita jelaskan di tabel nomor 5. Nih, apa yang di sini dijelaskan di sini dengan nilai-nilai aneka. Ya. Kemudian apa yang menjadi output ini akan berkontribusi terhadap visi. Nah, kemudian kegiatan ini memberikan penguatan terhadap nilai organisasi. Ini saya buat ini aja kayak petanya gitulah ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, misalnya contohnya ini sosialisasi. Misalnya sosialisasi apa gitu ya. Nah, saya lebih cenderung menulis keterkaitan agenda 3 itu di sini, di kegiatan, bukan di tahapan. Tapi ada yang juga membuatnya di tahapan kegiatan. Nah, contohnya, saat membuka acara, saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Menurut saya, di sini hanya yang keterkaitnya dengan agenda 2 saja. Dengan agenda 3 tidak. Nah, tapi kalau pada saat saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan semua informasi dengan benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ini bisa terkait dengan WOG, komunikasi kan? Nah, supaya saya jangan terlalu banyak sampai rinci dari tahapan kegiatan, maka biasanya saya tuangkan itu di sini di kolom 2. Seperti ini. Sosialisasi dalam kurung merupakan penerapan bagian dari WOG yaitu komunikasi. Nah, nanti kalau menyusun RPP berarti dalam kurung merupakan penerapan dari manajemen ASN misalnya profesional. Nah, bisa ya paham maksud Ibu ya? Menganalisa hasil evaluasi misalnya dalam kurung profesional dan juga pelayanan publik. Nah, artinya kita memberikan hasil kepada peserta kan, dia udah kerja, kita kasih jawabannya kita periksa hasil kerjaannya kan tuh pelayanan publik ya. Nah, lihat ya, ini tahapan dari sosialisasi itu membuka acara, menyampaikan tujuan sosialisasi, menyampaikan materi, membagikan angket, menutup sosialisasi, mengumpulkan angket. Maka outputnya itu adalah terlaksananya sosialisasi, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya ini menyampaikan tujuan sosialisasi, maka tersampaikannya materi sosialisasi. Nah, kemudian karena ini kegiatannya adalah menyangkut orang ramai, maka tersedia daftar hadir. Nah, kemudian di sini Ibu kurang. Karena di sini Ibu ada mengumpulkan membagikan angket dan mengumpulkan angket, maka nanti outputnya apa? Tersedianya hasil jawaban. Tersedianya jawaban angket ya. Jawaban angket. Nah, jadi satu-satu kita lihat mana yang bisa kira-kira ada outputnya nih. Nah, tuliskan di sini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau misalnya ada yang bikin menyusun RPP pertama sekali menyusun membuat format RPP, maka nanti di situ outputnya tersedianya format RPP misalnya. Berarti Bu, intinya nanti kalau isinya itu tergantung dengan coach masing-masing ya Bu ya? Memang formatnya udah ada seperti ini. Nanti kalau itu jangan dipaksakan. Wah, kata Bu Emma gini, enggak. Ya. Nah, tapi gimana Pak? Karena sudut pandang kami tentang sesuatu itu kan berbeda-beda. Nah, disinilah Latsar ini kita tidak memaksakan satu konsep, tapi sesuai dengan pemahaman. Yang penting intinya adalah kami bisa mengarahkan peserta supaya ketika melakukan ini semua ini ada nilai anekanya. Makanya kan di sini kan. Nah, nanti ketika menguraikan nilai aneka, tolong diuraikan dengan maksimal ya. Karena banyak sekali juga peserta yang suka buat begini. Di atasnya langsung kalimat 1. Saya akan menerapkan nilai aneka pada kegiatan sosialisasi. Yaitu nilainya 1, etika, sopan. 2, nasionalisme, religi.
3, akuntabilitas transparan. Tapi tidak dijelaskan sopan itu macam mana. Nah, makanya nanti ketika ini tahapan ini kita uraikan di sini. Pada saat saya membuka acara, saya akan. Ini karena rancangan pakai akan ya. Jangan pakai telah. Telah nanti di laporan. Saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Malah ada yang lebih ekstrim lagi. Sopannya itu macam mana? Saya membuka acara, saya mengucapkan salam dengan nada rendah. Dengan nada rendah, tidak tinggi maksudnya ya. Dengan nada yang rendah. Dan dengan sikap badan yang lebih menunduk misalnya. Itu sopannya. Ada yang gitu, memang ada yang maunya coachnya begitu. Ya, coachnya tuh kepingin tahu religinya tuh apa. Nah, religinya sebelum menyampaikan materi, saya akan meminta peserta untuk berdoa menurut agama masing-masing. Nah, religi, kan? Kemudian pada saat saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan semua informasi dengan benar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itu transparan. Jadi kalau hanya bilang pada saat saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan dengan transparan. Dengan transparannya macam mana? Ya, dengan tidak ada yang ditutup-tutupi. Paham ya? Nah, kemudian untuk keterkaitan dengan penguatan terhadap kontribusi terhadap visi, ini yang diambil output. Nah, dengan terlaksananya sosialisasi boleh dan tersampaikannya materi sosialisasi, maka akan memberikan kontribusi terhadap visi. Jadi nanti ini kegiatan 1, nanti kegiatan 2 juga gitu terhadap visi. Jadi visi ini bisa diulang sebanyak kegiatan yang Anda sampaikan. Tapi kalau misi, sesuaikan dengan kegiatan. Misalnya kalau misinya ada kerjasama, maka sosialisasi ini merupakan penguatan daripada misi kerjasama. Jadi jangan semua seabrek-abrek misinya itu ada 8, semuanya dimasukkan ke sini. Pilihlah yang mana yang paling sesuai dengan kegiatan. Begitu juga dengan nilai organisasi. Dengan adanya sosialisasi, maka akan memberikan penguatan terhadap nilai organisasi yang mana. Apakah kerjasama, apakah disiplin. Nah, jangan semuanya diangkut. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Biasa saya dengan Pak Pras memang sering diskusi biasanya kami. Sering diskusi sama-sama. Jadi nanti mungkin ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Amin. Nggak terlalu kami tuh nggak terlalu jauh. Konsep berpikirnya nggak terlalu jauh beda gitu. Nah, nanti ya siapa tahu seiring perjalanan nanti baru timbul pertanyaan. Kita langsung aja. Nah, kerjakan nanti setiap rancangan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah disusun. Terapkanlah nilai disiplin sama konsisten. Ketika kita sudah nanti menyusun jadwalnya, kerjakan sesuai dengan jadwal. Ketika kita mundur sehari, maka itu akan juga membuat yang lainnya menjadi mundur. Ya, sehingga nanti kita bisa keteteran. Kemudian setiap kegiatan harus didokumentasikan, difoto atau dibuat video. Pada saat melakukan kegiatan, identitas pelatihan tetap dipakai. Nah, ini karena bukan klasikal, jadi tidak ada pakai name tag. Jadi ini tadi untuk klasikal ya. Jika kegiatan dilakukan di rumah, misalnya buat media, nyusun RPP, hendaknya tetap berpakaian sopan. Nanti ibu-ibu pakai daster pula dipoto karena kerja di rumah ya. Nah, jangan. Kemudian yang bapak-bapaknya mungkin hanya pakai kaos singlet ya. Nah, pakai celana pendek. Nah, ini fotonya untuk dilihat orang rame-rame loh. Jadi tetaplah yang sopan ya. Kemudian situasi kita mengerjakan juga kalau biasanya kita mungkin mengerjakannya di atas tempat tidur, ya kalau bisa ini dikondisikan di ruang tamu lebih rapi gitu ya. Nah, anak-anak mungkin dimintalah tolong supaya bisa sementara ada yang jaga sehingga tidak mengganggu. Nah,
Hal-hal seperti itu yang perlu dikondisikan. Kemudian pada saat nanti setelah selesai seminar rancangan, usahakan tidak mengubah gagasan lagi. Nah, ini pengalaman tuh ketika nanti pokoknya saya ada ide nih buat model pembelajaran Jigsaw, tapi ternyata rupanya belum paham Jigsaw itu macam mana. Nah, akhirnya buat Jigsaw. Pada saat ujian ditanya, gimana model Jigsaw itu macam mana? Nantilah Bu, pokoknya saya nanti mau belajar misalnya. Oke lah ya. Tiba-tiba udah selesai seminar, itu 2 hari kemudian coachnya dihubungi. Bu, saya mau ganti judul. Nah, itu udah berat. Ya, saya enggak tahu model Jigsaw macam mana. Baru bilangnya setelah seminar. Karena judul kita itu udah diseminarkan. Ya, jadi enggak bisa berubah lagi. Tapi nah, ketika kita sedang aktualisasi tiba-tiba timbul ide, nambah kegiatan, nambah media, nambah metode. Nah, disilakan. Tapi disampaikanlah kepada mentor sama coachnya. Nanti tiba-tiba pula kami bingung pas laporan, pas lagi seminar. Pada saat itu saya nambah kegiatan nih. Wah, ilah enggak ada ngomong sama kita. Kaget kami ya. Baru taunya setelah di laporan. Nah, nanti ketika menulis laporan, kata-kata rancangan itu mulai dari cover, lembar depan, hingga kata pengantar diganti menjadi laporan. Nah, ini harus runut ya, harus runut meriksanya. Seringkali peserta itu karena hal sepele gini ya, bagus-bagus semuanya, tiba-tiba pas mau minta tanda tangan, kelihatan, kok masih pakai rancangan? Oh iya ya Bu, nah waktu lagi ngeprint, pontang-panting cari print, ya. Jadi detail diperhatikan. Kemudian jangan lupa beri nomor halaman. Kayak kemarin pas seminar susah kita mau bilangkan halaman segini karena dia enggak bikin halaman. Nah, kan susah mau ngitungnya nanti ya. Nah, demikian. Nah, nanti pas laporan babnya tetap ya dari bab 1 sampai bab 4. Tapi nanti bab 5, nah yang tadinya penutup menjadi hasil aktualisasi nilai-nilai dasar. Nah, di dalamnya ada capaian pelaksanaan aktualisasi, yang B-nya pelaksanaan kegiatan aktualisasi, sama ini. Pembimbingan ini jadi modelnya seperti ini namanya, strategi pembimbingan. Tapi formatnya masih sama seperti yang waktu di RA. Nah, baru bab 6-nya adalah penutup. Isinya kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan bukan kesimpulan tentang latsar ya. Lalu disimpulkan pula. Latsar adalah ini sebaiknya begini. Lalu sarannya kepada penyelenggara sebaiknya meningkatkan sarana prasarana. Jangan ya. Bukan itu ya. Tapi sarannya adalah misalnya seperti tadi kita bilang. Ternyata metode pembelajaran Jigsaw belum dapat meningkatkan secara maksimal hasil belajar matematika siswa kelas 2. Nah, diharapkan ke depannya ketika akan menggunakan model Jigsaw akan meningkatkan hal-hal yang lain agar dapat lebih meningkatkan lagi hasil belajar. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kesimpulan kita juga kesimpulan tentang RA dan LA yang kita susun. Nah, misalnya melalui metode yang saya gunakan ini ternyata ada kayak kita ujian skripsi ya. Jadi bukan kesimpulan tentang pelaksanaan latsar, penyelenggaraan latsar. Ada yang tidur nggak nih? Jangan-jangan Ibu lalu ngomong-ngomong gini, rupanya sudah ada yang melanglang buana. Dengar alasannya mencari isu gini kan? Rupanya bukan. Masih dengar Bu. Joy. Nah, soalnya kalau Ibu nggak bisa dengar orang ngomong lama-lama, kalau udah ngomong lama-lama, Ibu kayak Dina Pupuk kan mau tidur aja. Jadi bayangan saya kayak gitu. Bu, sambil lihat materi yang Ibu tampilkan ini, Bu. Ya. Nah, ini untuk yang ini nanti. Kalau pas buat laporan, nah, ini ada kolom yang ini. Kolom ini, mohon maaf, ini golongan 3 kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Kalau golongan 3 nanti, kalau golongan 3 bagian E ini ada analisis dampak. Nah, ini harus ada. Kalau tadi golongan 2 itu enggak wajib. Tapi karena ini golongan 3 wajib.
ya. Nah, Nah, isi ini tambah Chapter 5 ya, Bu. Nah, tunggu loh, dari atas dulu. Nah, ini contohnya nanti ya, tabel 5. Karena ini bab 5, jadi tabel 5. Tabel 5.1, kegiatan pertama. Konsultasi dengan atasan. Tanggal rencana di jadwal implementasi kita tanggal 20 April. Maka realisasinya tanggal berapa dituliskan. Itu kok saya, tapi kalau misalnya ditanya sama coachnya, Pak perlu enggak Pak? Kalau dibilang enggak perlu, enggak usah ya. Kalau saya itu saya suruh buat supaya saya bisa tahu peserta saya ini disiplin enggak dengan apa yang sudah dibuatnya. Ya. Kemudian outputnya, nah itu tinggal pindahkan dari yang tadi kita buat di RA kan? Terlaksananya konsultasi, tersedianya notulen. Nah, deskripsi ceritakanlah kegiatannya. Nah, kegiatan diawali dengan menghubungi atasan terlebih dahulu untuk meminta kesediaan waktu berkonsultasi. Ceritakan, kayak kita ceritakan. Nah, kalau tadi kan di RA tahapannya 1, 2, 3 dengan hanya garis besarnya aja kan. Nah, kok ini diceritakan. Nah, malah ada tuh bimbingan saya nanti nengok itunya LA-nya itu sampai jamnya pun dituliskan sama dia. Saking dia anaknya benar ya. Mampu gitu dia nuliskannya. Tapi kita pun tidak perlu terlalu gitu pun tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian untuk manfaat stakeholder, siapa stakeholder itu? Ya rekan kerja kita, atasan kita ya. Nah, manfaat apa? Manfaat konsultasi. Jadi manfaat kegiatan. Dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan sebelum melakukan titik-titik, maka saya telah menciptakan kerjasama yang baik dengan atasan. Nah, itu manfaat bagi stakeholder. Ya, terciptanya situasi yang kondusif gitu kan. Ada konsultasi. Kontribusi terhadap visi atau misi ini ambil dari yang RA tadi. Nah, tinggal pindahkan sini. Penguatan nilai organisasi ambil dari RA, masukkan sini. Nah, dampak ini bebas mau dampaknya yang positif atau dampaknya yang negatif. Kalau positif contohnya, pada saat saya berkonsultasi dengan atasan dengan menerapkan nilai hormat, nilai sopan, terus apa lagi yang kalian bikin di situ ya, nilai aneka, maka konsultasi yang terjalin antara saya dengan pimpinan akan berjalan dengan baik. Dan saya akan memperoleh banyak masukan dan dukungan dari atasan. Nah, kalau mau negatif, jika saya tidak menerapkan nilai aneka pada saat berkonsultasi, maka komunikasi yang terjalin antara saya dengan atasan tidak berjalan dengan baik dan menyenangkan. Kebalikannya tadilah kebalikannya. Kalau saran Ibu ya positif lah ya enggak. Kita masa mau lihat dampak yang negatif ya kan? Nah. Kemudian ini kalau Ibu bukan lampiran ini bukti fisik. Kalau lampiran nanti letaknya di belakang. Bukti fisik. Nah, hasil hasil kami pengalaman selama ini nih hanya sampai di analisis dampak. Nah, bukti fisik ini dimasukkan di lampiran. Tapi ternyata ketika kita menjadi pengoreksi penguji kemudian untuk membaca lebih nyaman kalau bukti fisik dari kegiatan konsultasi ini langsung ditampilkan di sini. Nah, ini langsung ditampilkan seperti ini. Nah, foto misalnya. Nah, foto-foto waktu kegiatan. Nah, ini mulainya pada saat saya membuat ini, saya menyiapkan alat, nah, semua dipoto. Nah, kalau ada notulen, screenshot notulen masukkanlah juga ke sini. Selesai semua yang kegiatan 1, masuk ke halaman berikutnya. Jangan teruskan di bawah sini ya. Kalau saya itu senangnya rapinya gitu. Jadi satu kegiatan halamannya langsung sendiri lagi sampai selesai. Nah, itu untuk keindahan aja. Nah, sampai di sini ini udah semua Ibu sampaikan. Sekarang tinggal sesi tanya jawab. Nah, yang bagian mana yang mau ditanyakan? Boleh Bu, saya Bu. Apa nih? Sumaidi. Iya Bu. Ya, silakan. Saya masih belum ini Bu masalah tanggal nih Bu. Cuma masalah tanggal sih Bu. Jadi dalam RA ini kita konsulnya sebelum seminar Ibu ya. Udah ada masuk, benar. Oke. Kalau yang LA-nya Bu,
Kalau LA untuk seminar LA Ya, enggak Bu. nanti ya. RA Bu, RA. Yang rancangan Bu. Itu tanggalnya sebelum 8 Oktober nih Bu ya maksudnya Iya, Bu. benar lah. Nanti mulai Ibu bilang kan sekarang udah nerima materi dari Ibu nih. Iya Bu, iya Bu. Nah, setelah ini mau langsung hubungi coachnya itu udah konsultasi. Nah, Ah, atau mau langsung nanti tunggu jadwal kapan lagi ya agenda coaching RA. Coaching RA yang dengan kelompoknya tanggal 6 Oktober. Kan? Tanggal 6 Oktober ya? Kalau Ibu lihat sini tanggal 6 Oktober. Nah, kan nanti itu 8 Bu. tanggal 6 Oh, iya, Oktober. Iya. Nah, tanggal 6 Oktober itu coaching dengan coach kita kan? Iya Bu. Kan kalau itu baru kalian menghubungi coachnya kan terlambat sekali. Padahal lusanya udah seminar. Berarti mulai dari hari ini, nah sudah boleh menghubungi coachnya. Nah selama kita menghubungi coach itu, itulah masuk dalam nanti di jadwal konsultasi dengan coach. Sudah mulai dari tanggal hari ini misalnya. Ya Bu, itu kalau ke coachnya 30 ya Bu? Kalau ke kepala sekolah gitu Bu, sebelum ini boleh enggak? Boleh, boleh. Sekarang pun boleh. Sama-sama dengan coach dengan itu sekaligus sama-sama hubungi coach, sama-sama hubungi boleh, enggak masalah. Tanggalnya sama gitu kan? Iya Bu, iya Bu. Masalah. Iya. Kalau masalah tanggal LA itu Bu, sebelum kita tatap muka atau gimana tuh Bu? Laporannya maksudnya Bu? Menyelesaikan laporannya tetaplah sesuai dengan tanggal usahakanlah sebelum kita klasikal kan? Iya Bu, iya Bu. Berarti masalah pembimbingan itu bisa sampai tanggal besok mau seminar tuh masih masuk tanggal. Oh. Masih tanggal. Memang jadwalnya kan ada tuh, jadwal coachingan, pembimbingan ada. Masukkan ya, kalau udah pasti tanggalnya tuh masukkan ya tetap ya. Iya Bu. Yang udah terjadwal di kolab jar tuh, nah itu tuh tetap harus ada di situ penjadwalan coachingan sama mentor. Ya Bu, terima kasih Bu. Yang lainnya lagi silakan. Saya Bu, Joy. Ya silakan Joy. Penulisan judulnya itu Bu antara media, model ataupun media, model sama pendekatan itu wajib ada di dalam dalam judulnya itu wajib ada model pembelajaran atau media pembelajaran dan gitu alat peraga gitu Bu. Wajib lah disebutkan. Misalnya upaya meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 2 dengan menggunakan alat peraga jam. Kayak kemarin alat peraga jam. Nah, dengan menggunakan metode pembelajaran window shopping. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus disebutkan. Jadi harus ada metodenya Bu ya? Nah, makanya dari sekarang dipikirkan mau kira-kira modelnya bagaimana. Bahkan Ibu tuh sangat menyarankan juga ya ketika kita bilang kita menggunakan alat peraga jam, nanti itu diidentifikasi yang di bab 4 tadi tuh ya, di bab 4 kan bagian awalnya identifikasi isu, baru ada menetapkan gagasan tuh. Setelah menetapkan gagasan tuh coba kalian jelaskan deskripsi tentang alat peraga jamnya. Biasanya penguji suka nanya, kamu nanti rencananya alat peraganya jamnya itu buatnya macam mana katanya, atau metode window shopping nih yang macam mana ya Ibu, saya kepingin tahu nih. Nah jadi di dalam bab 4 itu boleh kalian jelaskan, misalnya kan judulnya kan upaya meningkatkan dengan metode window shopping. Nah di bawahnya enter gitu ya, enter. Window shopping adalah satu metode pembelajaran di mana siswa diminta untuk gini-gini nih skenario-nya. Misalnya secara itu aja, kasar aja, nggak usah sampai detailnya, nggak perlu. Hanya jelaskan secara global saja, macam mana sih pembelajaran dengan window shopping gitu.
atau dengan menggunakan jigsaw. Nah, ada yang menggunakan kartu misalnya. Itu boleh. Kalau saya sarankan sih bikin aja. Saya sering bilang peserta bikin aja biar enggak nanya-nanya. Nah, tapi biasanya udah dibikin pun masih nggak pengujinya nanya. Nah, mungkin pengen tahu mendengar secara lisan kali ya. Jadi dalam judul tuh kalau hanya sekedar alat peraga ataupun media gitu ya Bu, tanpa kita masukkan model pembelajarannya Bu. Gini ya, sebenarnya enggak ada juga ini ya kayak kita kalau waktu kita kuliah enggak usah juga terlalu detail katanya kan, nanti di dalam aja dijelaskan gitu kan. Nah, kembalinya lagi nanti soal selera penguji. Ada penguji yang mau minta langsung dijelaskan. Kayak kemarin peserta saya tuh diminta, dia hanya bilang alat peraga, ditanya alat peraganya apa? Jam. Tulis alat peraga jam di judulnya. Nah, mau enggak mau kan? Kita ngikut apa kata penguji kan? Iya. Atau nanti arahan coachnya bilang udah enggak usah, nanti aja di dalam jelaskan, ikutkan. Ya. Jadi kalau kayak gitu bisa Bu, kita enggak masukkan tapi di dalamnya itu kita jelaskan gitu. Coba aja nanti Joy buat. Kalau nanti Pak Pras bilang oke, enggak apa-apa ya oke. Tapi kalau Pak Pras bilang buat Joy karena tinggal ganti ya kan. Ya, Bu, siap. Kasih Bu. Ya. Dari Sia enggak nanya lagi? Udah paham? Luar dalam? Yang lain? Sementara sih Bu belum ada ditanyakan. Mungkin nanti tanyanya sama mentor aja. Sama mentor atau coach ya? Ya. Nah, Ibu juga biasa ditanya sama peserta, Bu, RPP-nya tuh yang selembar atau yang K13? Nah, Ibu memang guru, tapi kalau untuk perkembangan sekarang, aturan sekarang kan Ibu sudah tidak ngikuti lagi ya. Jadi kalau masalah itu memang lebih tepatnya nanya sama mentor atau ya mentor yang tahu sekarang kebijakan apa yang ada sekarang kan. Nah, ada yang udah pakai selembar, ada yang masih pakai K13. Jadi ikuti aturan yang ada. Makanya konsultasinya dengan mentor, bukan dengan coach. Kalau coach itu terkait tulisan. Bang Restu hari ini kok tidak ada berkata-kata? Ini Bu, hari ini saya cuma bisa mencatat sama screenshot habis-habisan ya nih Bu. Oh gitu. Kemarin kan Ibu, enggak mau pula screenshot, Ibu kan udah bilang nanti Ibu kirim. Bu, ya? Ya, Ibu kirim nanti. Ya, Ibu kirim kan nanti Bu? Iya sih Bu. Iya, Ibu kirim, Ibu bertanggung jawab. Nanti sama apanya juga sama contoh LA, bimbingan saya tapi ya, bimbingan saya nanti kalau misalnya untuk lebih anunya lagi bisa minta dengan Pak Prasnya, bimbingan Pak Pras gitu. Pak Pras boleh minta contoh bimbingan Bapak gitu kan misalnya. Nah, tapi saya sebagai pengampu materi ini saya akan kasih sesuai dengan yang saya punya. Gitu. Baik Bu. Oh iya Bu, ini mau nanya lagi Bu. Kemarin saya ada nengok di contoh-contoh tuh Bu. Di situ ada penguji Bu. Itu apakah penguji itu Ibu kah yang di kelompok 4? Pengujinya itu Pak ini nih yang tahu Pak Farudin. Oh, di situ ada tulisan. Izin Bu. Di RA ya, itu ada ya, ini. Pak. Ini para peserta tadi dan enggak sabar lagi kayaknya. Enggak sabar ya Pak ya. Nanti disampaikan panitia ya Pak ya. Iya, ini sedang kami proses. Sedang digodok nih. Nanti siapa tahu ini kan pengujinya ada mungkin berhalangan. Udah disetting ternyata berhalangan misalnya kan. Tentu harus di rolling lagi gitu. Sabar aja. Soalnya kita masih penguji dari kabupaten kita sudah siap. Masih ada kita minta bantu 1-2 orang dari provinsi aja Bu. Iya, nah begitu ya. Tapi jangan takut. Kalau seminar RA itu anggap aja seperti gini loh. Kalau kita misalnya minta uang sama orang tua kita, minta uang 10.000 gitu kan. Nanti orang tua kita kan nanya untuk apa. Nah, kalau kita tahu peruntukannya jelas, masa kita takut bilangnya 1.000 untuk beli permen, 5.000 untuk beli roti. Ya kan? Tapi kalau kita ada sesuatu yang kita sembunyikan yang tidak jelas, nah baru kita takut. Nah, ini juga gitu. Kenapa mesti takut dengan penguji? Tidak perlu takut. Ya, yang penting saya punya program nih. Saya punya program ini mau saya sampaikan. Apa masukan dari penguji? Nah, itu yang kita perlukan. Nah, Ya, penguji kan hanya memberikan masukan, bukan lalu bilang salah gitu bukan. Tapi memberikan masukan,
oh sebaiknya seperti ini nih, ini nampaknya kurang tajam, ininya kurang ini, nah gitu aja paling. Sebenarnya sih bukan takut Bu ya, bukan gimana Bu, bukan deg-degan. Tapi di RA itu ada penulisan tentang penguji dengan NIP-nya Bu, ada biodata Bu. Makanya saya nanya itu. Oh, nanti akan dikasih sehari sebelum kali kan masih bisa. Tenang aja. Sabar ya, sabar. Siapa? Sama satu lagi Bu, sebenarnya Bu. Soal Ya. tugas tadi itu Bu. Ya. Kan nggak bisa diupload di LMS tuh Bu. Apakah kirim lewat email atau gimana Bu? Oh, materi saya nih, itu minta nomor atau saya kirim lewat Pak Farudin aja ya Pak ya. Boleh Bu, bisa. Nanti saya izin nih Pak ya, ngirim lewat Bapak ya. Ya Bu. Terima kasih Pak. Ya Bu. Lupa saya bilang sama peserta tadi itu, bimbingan saya sebelumnya. Tolong bantu sharekan di kelompok 4 ya nih ya. Nah, teruskan ke Pak. Tapi nanti saya kirim ke Pak Farudin aja. Ya. Ya, silakan. Masih ada waktu tinggal 3 menit. Nanti biasanya memang kalau ada masalah baru pas penulisan ya, baru timbul, baru ada pertanyaan-pertanyaan, tapi secara umum sih rasanya Ibu sudah sampaikan semuanya ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun ada pertanyaan tidak terlalu yang prinsip ya. Paling tinggal penyesuaian dengan coach saja. Bu, saya mau nanya. Berarti di sini kalau misal kita udah ada skripsi dulu, Bu, boleh ngambil judul skripsi kita. Jadi kan di RA itu kan yang dibutuhkan itu proses ya, Bu ya. Jadi tapi itu isu di sekolahnya Rini sekarang enggak? Totonya bukan pula ya. Iya. Ya kan dulu Kalau kita bisa buat baru ya Bu ya. dulu kita penelitian. Nah, itu ya benar ya. Itu aktual ya, enggak? Aktual. Iya. Karena beda. APKL. Oh iya. Lalu enggak sesuai kan? Tapi kalau memang masalahnya sama juga masih juga di tempat kita ya monggo saja kan. Misalnya ngambil medianya gitu Bu, terus bukan dari isinya gitu. Kalau pemakaian medianya mau dipakai disilahkan karena kemarin kan subjeknya lain ya. Iya. Kan tempat penelitian lain. Maka tadi Bu bilang kalau kasusnya itu sama ya dulu dengan yang tempat kita sekarang ya silakan saja dipakai kan. Apalagi kalau kita waktu penelitian ternyata memang ada peningkatan ya, ada dampaknya ya pakai juga lah supaya tempat ini juga bisa lebih baik, boleh lah, enggak masalah. Iya Bu. Sartika baru bergabung tadi itu kasihan. Ada mau yang ditanyakan? Banyak Bu dari awal katanya. Sebenarnya sih itulah Bu, bingung saya tadi pusing. Jangan pusing lagi ya, pegangan tiang. Tapi nantilah sama mentor aja sama coachnya. Nah, secara umum apa yang nonton videonya ya Bu, kan ada di share itu. Oh ya, terserah. Ada videonya ya. Baiklah ya, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan cukup membantu. Jikapun nanti ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, silakan mau tanya dengan saya juga boleh, dengan langsung dengan Pak Pras sebagai coach juga boleh. Kami terbuka, siapa saja kami saling membantu. Harapan saya semuanya nanti kita sukses ya dalam penulisan dan ikuti ATM. Amati apa yang dikirim sebagai contoh, kemudian tiru mana yang baik, tapi bukan ngambil bulat-bulat, harus di-M, modifikasi, sesuaikan dengan tempat kita dan apa topiknya, ya. Siap. ATM. Demikian. Selamat siang bagi yang mau ibadah sholat Jumat, saya ucapkan selamat menjalankan ibadahnya. Bagi yang lainnya selamat melanjutkan aktivitas dan selamat makan siang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Nah, terima kasih kepada Bu Juliana Udina yang telah memberikan materi coaching
agenda pada kelompok 4 pada siang hari ini. Ini cukup jelas dan gamblang nih oleh Bu Emma nih, sudah cukup menggambarkan keseluruhannya. Tinggal daripada para usaha saja nanti mengembangkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Emma. Begitu. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih Bu atas kesempatan pada kali ini. Sampai jumpa besok siang Bu ya. Ya. Satu untuk kelompok bimbingan Ibu yang kelompok 3. Iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada koreksi Bang Udin? Lanjut Bang Willy. Baik, mungkin udah mau persiapan mau sholat Jumat juga, nanti buat teman-teman baru rekan tolong dipersiapkan persiapan RA-nya untuk schedule selanjutnya juga dipersiapkan. Setelah ini mungkin udah itu sinkronisnya udah selesai nih ya Bang Warudin ya? Selesai. Nah ya, nanti untuk step selanjutnya tolong dipersiapkan semuanya. Selama untuk persiapan penulisan RA, mungkin udah boleh ATM tadi amat titik modifikasi dari yang kemarin udah ada pinjam itu ya RA dari ruangan Bang Farudin belum kelompok ini? Udah kemarin kan ya? Sudah Pak. Sudah dikembalikan Pak. Sudah dikembalikan. Oh ya. Takut ditagih sama Pak Farudin nanti. Ya. Nah, saya heran mereka ini tadi ini pada udah paham atau memang gimana gitu kan. Dikasih kesempatan bertanya, seharusnya itu yang dikejar, seharusnya enak dengan Bu Emma nih. Sama Pak Bosman itu. Coba nanti kalian yang kelompok 2, angkatan 132 A2. Aduh, hai. Ada nonton video, Pak. Aduh, hai. Itu yang pertama kalian nanti buri seperti itu. Udah berkali-kali saya juga japi sama Bu Rini Kurnia ini. Jangan nunggu bola, kan betul kata saya, apa yang katakan Bu Emma nanti beberapa hari lagi, jangan satu hari rekrut langsung seminar, itu susah kalian. Dari sekarang makanya sudah nyocat bahasa kita sekadau ya. Nyocat bahannya sudah ada Pak, cuma tinggal mau nyusun-nyusun dah lagi Pak. Nah, itu kan analisis pedoman itu sudah sangat jelas tadi Bu Emma bilang, tinggal ada yang lupa saya Pak tadi Pak yang mau ditanyakan Pak. Yang di RA itu Pak ya, apakah kita harus ngeprintnya terlebih dahulu atau seperti apa Pak? Iya betul. Oh iya, nanti setelah selesai kucing RA itu, kucing RA dengan para kut, itu kan nanti kan tanggal 8 Oktober kalian kan seminar itu. Itu harus di-print nggak Pak? Ya di-print dong. Untuk presentasinya, kalau menurut Pak di kelompok 1 kemarin, di angkatan 133, ya sama dengan kalian ini, kalau untuk kutnya Pak Bosman, dia cukup hanya 5 atau 6 slide, seperti itu. Itu sudah banyak. Berarti presentasi kalian nanti kan pakai itu, pakai PPT Zoom. gitu. Pakai Zoom atau pakai PPT. Mungkin lama ini Bang Willy mau menambahkan ini. Kalau bisa jangan buat itu PowerPoint, pakai itu aja, pakai PDF. Soalnya kalau PowerPoint nanti berat biasanya. Tuh. Pakai PDF aja, dibuatkan PDF-nya. Jadi nanti bukanya di browser atau apa. Jadi kan sama aja dengan kayak PPT. Cuma kalau pakai PPT biasanya berat nanti untuk di Zoom. Itu ringkasan. Boleh dicoba nanti kalau buat Zoom, kita buat room sendiri. Nanti kalau pakai PPT pasti kelihatan agak berat dia share screen-nya. Kalau pakai PDF nanti dibuatkan dalam bentuk PDF, lebih enak. Nanti kan tinggal buka aja kayak di browser kan. Sama aja dengan itu PPT. Oke, punya Ibu tadi Pak? Kayak punya Bu Emma Pak? Kan Iya pakai PPT. Cuma nanti kalau biasanya kan kemarin dari Bang Agus Radin juga ada. Kemarin saya juga ada pernah Zoom. Nanti kemarin yang sosialisasi SPK itu kalau misalnya pakai PDF tuh pakai PPT PowerPoint lebih berat dia. Lebih enak dia dijadikan PDF. Untuk share screen. Tapi kalau mau coba nanti coba aja dulu, kita coba nanti pakai buka room, kita coba pakai PowerPoint, berat atau enggak? Biasanya lebih berat dia. Jadi ini berarti kayaknya lebih mudah ke RA kita yang sudah jadi itu kita buat PDF aja ya Pak, biar singkat.